Sekarang coba angkat tangan kalian. Kalian mau melakukannya karena kalian merasa memutuskannya kan? Ya gitulah rasanya. Ada keinginan, ada keputusan, lalu diikuti dengan tindakan. Urutannya terasa sangat jelas, terasa logis, terasa seperti kamu yang memegang semua kendali. Tapi pada tahun 1983, seorang ilmuwan bernama Benjamin Libet menghancurkan urutan itu untuk selamanya. Dan sejak saat itu, nggak ada satupun ilmuwan saraf yang berhasil membuktikan bahwa dia salah. Libet memasang elektroda di kepala subjek penelitiannya, lalu meminta mereka melakukan satu hal yang sederhana. Jadi, si subjek diminta untuk menggerakkan pergelangan tangannya kapanpun mereka mau dan mencatat di timer yang ada di depannya saat mereka ingin bergerak. Itu aja. Ternyata hasilnya mengubah cara manusia memahami dirinya sendiri. Otak subjek menunjukkan aktivitas yang disebut readiness potential atau sinyal persiapan untuk bergerak yang rata-rata 550 milidetik sebelum gerakan terjadi. Itu sih masuk akal. Otak memang perlu waktu untuk memproses suatu perintah. Yang nggak masuk akal adalah kesadaran subjek tentang keinginan untuk bergerak ini muncul rata-rata hanya 200 milidetik sebelum gerakan terjadi. Artinya apa? Otakmu udah mulai memproses keputusan lebih dari sepertiga detik sebelum kamu merasa ingin memutuskan apapun. Jadi kamu bukan yang pertama tahu, tapi kamu adalah yang terakhir yang diberitahu. Cuma pada waktu itu kan Libet hanya melakukan eksperimen pada gerakan-gerakan sederhana nih, pergelangan tangan, refleks kecil. Jadi para skeptis bilang kalau dilakukan pada keputusan-keputusan besar, hasilnya pasti berbeda. Keputusan yang melibatkan pikiran, pertimbangan, alasan, pasti itu berasal dari kesadaran, kata mereka. Lalu datanglah si John Dylan Haynes. Pada tahun 2008, Haynes ini dan timnya di Max Planck Institute melakukan sesuatu yang lebih canggih. Mereka menggunakan pemindah fMRI beresolusi tinggi dan meminta subjek memilih antara menekan tombol dengan tangan kiri atau tangan kanan kapanpun mereka mau. Subjek harus melaporkan huruf apa yang sedang muncul di layar pada saat mereka memutuskan. Dengan data itu, Haynes bisa mencocokkan waktu keputusan yang dirasakan subjek dengan aktivitas otak yang terekam dan hasilnya membuat komunikasi ilmiah terdiam. Si Haynes ini bisa memprediksi keputusan subjek antara kiri atau kanan hingga 10 detik sebelum subjek merasa telah memutuskan apapun dengan tingkat akurasi yang jauh melampaui kebetulan. Sekali lagi 10 detik. Bukan milidetik, 10 detik penuh di mana otakmu sudah tahu jawabannya, sementara kamu masih merasa sedang berpikir bebas. Jadi siapa nih yang sebenarnya membuat keputusan di dalam kepala kita? Jawabannya ada di dalam dua sistem yang sudah lama diperdebatkan oleh psikolog. Daniel Kahneman, seorang pemenang Nobel Ekonomi, menyebutnya sistem 1 dan sistem 2 dalam bukunya yang terkenal. Sistem 1 adalah pikiran yang cepat, otomatis, tidak sadar, dan bekerja di bawah permukaan setiap detik hidupmu. Dan sistem 2 adalah pikiran lambat, analitis, sadar, dan yang kamu rasakan sebagai dirimu yang sedang berpikir. Yang tidak ingin kamu dengar adalah ini. Sistem 2 ini hampir tidak pernah benar-benar memimpin. Ia datang belakangan, ia melihat keputusan yang sudah dibuat oleh sistem 1, dan ia menceritakan sebuah kisah yang masuk akal tentang mengapa kamu memilih itu. Bukan karena kamu tahu alasannya, tapi karena otakmu butuh narasi yang koheren untuk mempertahankan ilusi kendali. Para ilmuwan menyebut ini confabulation, otak yang secara aktif membuat-buat alasan untuk keputusan yang sudah dibuat tanpa melibatkan kesadaranmu. Dan kamu tidak bisa membedakan lagi antara alasan dan kenyataan. Michael Gazzaniga, seorang neuroscientist paling berpengaruh abad ini, melakukan serangkaian eksperimen pada pasien dengan otak yang sudah dipisah. Jadi korpus kalosum mereka dipotong secara bedah untuk mengatasi epilepsi yang parah. Ini berarti belahan kiri dan kanan otak mereka tidak bisa lagi berkomunikasi dengan langsung. Gazzaniga mengirimkan perintah hanya ke belahan otak kanan yang nggak bisa bicara untuk berdiri dan berjalan. Kemudian si subjek berdiri dan berjalan. Lalu Gazzaniga bertanya kepada belahan otak kiri yang mengendalikan bahasa dan narasi, mengapa mereka berjalan? Belahan otak kiri ini sebenarnya nggak tahu. Ia tidak menerima perintah itu, tapi ia tidak mengatakan nggak tahu. Ia menciptakan alasan seketika dan tanpa ragu. Saya ingin mengambil minum, saya perlu peregangan, jawaban yang masuk akal, jawaban yang meyakinkan, jawaban yang sepenuhnya salah.
Gazzaniga menyebut mekanisme ini the interpreter, juru bicara kiri otak yang tugasnya bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan cerita-cerita yang koheren dari apapun yang sudah terjadi. Dan kalian memiliki juru bicara ini juga loh, bekerja setiap saat, menjelaskan setiap pilihanmu dengan keyakinan penuh, bahkan ketika alasan sebenarnya berada jauh di bawah jangkauan kesadaranmu. Lalu mengapa ini penting? Mengapa tidak cukup membiarkan otak bekerja saja dan kita menikmati hasilnya? Karena sistem ini bisa salah, dan ketika salah, ia meyakinkanmu bahwa kamu itu benar. Pernah dengar tentang bias konfirmasi? Ternyata kita tuh sudah memutuskan apa yang mau kita percaya seringkali dalam hitungan detik pertama saat kita menemukan informasi yang baru. Kemudian otak sadar kita bekerja bukan untuk mengevaluasi bukti, tapi untuk membangun argumen yang mendukung kesimpulan yang sudah ada. Kita tidak berpikir untuk menemukan kebenaran, kita berpikir untuk membenarkan apa yang sudah diputuskan oleh otak kita sebelum kita sempat berpikir. Coba kalian ingat-ingat lagi keputusan-keputusan besar dalam hidup kalian. Mengapa kalian memilih pekerjaan itu? Mengapa kalian memilih orang itu? Mengapa kalian pindah ke kota itu? Kalian memang memiliki alasan. Alasan yang terasa nyata, terasa sudah dipikir matang, terasa seperti hasil dari deliberasi yang panjang. Tapi penelitian Antonio Damasio di University of Southern California menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Damasio ini mempelajari pasien dengan kerusakan pada korteks prefrontal ventromedial, area otak yang menghubungkan antara logika dan emosi. Pasien ini secara intelektual normal, IQ mereka tidak berubah, kemampuan analitis mereka juga utuh, tapi mereka tidak bisa membuat keputusan. Bukan keputusan yang besar, keputusan-keputusan kecil pun seperti kapan harus makan siang, di mana harus duduk, mana yang harus dipilih antara dua janji temu, itu saja membuat mereka lumpuh selama berjam-jam. Dan ternyata yang kamu sebut sebagai keputusan rasional hampir selalu didorong oleh sinyal emosional bawah sadar yang terjadi jauh sebelum logikamu masuk. Tanpa sinyal itu, logika murni tidak bisa memilih, karena logika murni bisa membangun argumen yang sama kuatnya untuk semua pilihan. Yang mendorong kamu memilih bukan alasanmu, tapi perasaan samar yang sudah ada sebelum alasan itu lahir. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan semua ini? Pertama, berhenti mempercayai narasimu sendiri secara buta. Saat kamu merasionalisasi sebuah keputusan, tanyakan lagi, apakah aku sedang berpikir atau sedang menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di dalam sana. Kedua, ubah lingkunganmu, bukan hanya pikiran. Karena sistem satu merespon isyarat di sekitarmu sebelum kamu sempat berpikir. Jika kamu ingin berubah, ubah apa yang pertama kali dilihat, didengar, dan dirasakan otakmu setiap pagi. Semua keputusan sudah dibuat di sana, jauh sebelum kamu bangun dari tempat tidur. Ketiga, dan ini yang paling sulit, terima bahwa kesadaranmu bukanlah pemimpin. Ia adalah editor. Ia bisa memveto, ia bisa memperlambat, tapi tidak bisa memulai. Dan ada kebebasan aneh dalam penerimaan itu. Karena jika kamu tahu bahwa otakmu akan selalu bergerak duluan, kamu bisa berhenti berdebat dengan dorongan pertamamu dan mulai bertanya dengan tenang, apakah ini benar-benar aku, atau ini hanya sistem yang sangat tua yang bekerja dengan data yang sangat usang. Kamu mengangkat tangan kananmu tadi karena aku memintamu, tapi siapa yang sebenarnya memutuskan untuk menurut, dan apakah kamu yakin kamu tahu jawabannya?